Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Walaupun yang kami hormati Ibu Sekretaris Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, yang kami hormati Bapak pejabat administrator, serta pejabat pengawas lingkungan DKI Provinsi Lampung, yang kami hormati narasumber Bapak Ahmad Cucus Eskom Mkom, yang kami hormati para peserta sosialisasi yang berbahagia. Tadi Pak Cucus sudah menyampaikan tentang aplikasi sikap. Jadi aplikasi sikap merupakan aplikasi pengembangan dari kinerja yang sudah berbasis absensi, berbasis geolocation, kemudian sudah terintegrasi juga dengan catatan kinerja, serta terintegrasi juga dengan database kepegawaian di BKD Provinsi Lampung, yaitu Simpadu. Nah, untuk materi yang kedua ini, Bapak dan Ibu sekalian, saya akan lebih fokus ke arah penyusunan SKP, ya, penyusunan SKP. Jadi di aplikasi sikap sendiri itu ditambahkan satu fitur, yaitu aplikasi kinerja. Jadi aplikasi kinerja yang lama itu diintegrasikan ke dalam aplikasi sikap karena untuk mengejar kebutuhan akan SKP di tahun 2021, di mana amanat dari PP 30 tahun 2016 dan Permen-Pan 8 tahun 2021 bahwa di tahun 2021 ini ada dua SKP, ya. Jadi SKP yang pertama itu dari Januari sampai Juni, kemudian SKP yang kedua dari Juli sampai Desember. Nah, SKP yang Januari sampai Juni itu masih menggunakan format PP 46 tahun 2011, sedangkan SKP yang Juli sampai Desember itu sudah menggunakan format sesuai dengan PP 30 tahun 2012. Di tahun ini Bapak dan Ibu nanti punya dua SKP. SKP yang berbeda formatnya. Saya akan di awal sampaikan dulu perbedaan format SKP PP 46 dan PP 30. Pasti lagi nanya cara seperti akhirnya diatur dan hilang. Nah, Bapak Ibu sekalian, di layar sudah tampil satu tabel yang berisi tentang perbedaan format SKP. Jadi yang pertama, kalau di PP 46 kita kenal nama kegiatannya dengan kegiatan tahunan, tapi di PP 30 kita mengenalnya dengan kata-kata atau dengan istilah kinerja utama. Kemudian kegiatan tambahan berubah menjadi kinerja tambahan, dan kreativitas itu menjadi ide baru. Kemudian kalau di PP 46, penyusunan sasaran kinerja atau SKP itu berorientasi pada proses. Misalnya kita menggunakan bahasa melaksanakan kegiatan, menyusun kegiatan, membuat laporan, menyelesaikan pekerjaan, tetapi pada PP 30 itu berorientasi pada hasil. Jadi yang tadi bahasanya menyusun berubah menjadi tersusunnya. Kalau kita membuat laporan berarti terselesaikannya laporan, seperti itu. Jadi bahasanya harus kita ubah seperti itu. Kemudian kalau di PP 46 tidak ada perspektif perjanjian kinerja untuk JPT atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pertama, tetapi di PP 30 itu kita menggunakan perspektif perjanjian kinerja khusus untuk JPT, ya. Kemudian untuk JA atau Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional ada namanya intervensi kegiatan atasan. Jadi ketika si ASN itu menginputkan sasaran kinerjanya, nanti si ASN tersebut harus juga memilih kegiatan atasan yang akan diintervensi, kegiatan mana yang sesuai yang akan dikerjakan oleh si ASN tersebut. Kemudian
penggunaan indikator kinerja individu, kalau di PP 46 tidak ada, tetapi di PP 30 itu ada penggunaan indikator kinerja individu atau IK. Kemudian di PP 46 kalau dulu target kualitas itu selalu 100% ya, selalu 100% otomatis, tetapi di PP 30 itu bisa disesuaikan. Artinya boleh 90, boleh 95 dan seterusnya. Kemudian yang membedakan lagi Bapak dan Ibu sekalian, di PP 30 ada kewajiban bahwa sasaran kinerja atau rencana sasaran kinerja itu harus direview oleh tim pengelola. Tim pengelola kinerja itu untuk sementara formatnya atau pesusunan personelnya belum ada juknis resminya dari BK atau dari Menpan, tetapi untuk sementara review SKP akan dilaksanakan oleh atasan langsungnya sampai tim pengelola kinerja terbentuk. Kemudian kalau dulu kita di PP 46 mengenal output SKP itu ada 3 lembar ya, yaitu SKP, capaian kinerja dan prestasi kerja, tetapi di PP 30 akan berubah menjadi 1 sampai 7. Yang pertama ada rencana SKP, itu harus dicetak, kemudian hasil review SKP-nya juga harus dicetak, kemudian penetapan sasaran kinerjanya harus dicetak, kemudian yang keempat capaian kinerjanya harus dicetak, ada penilaian perilaku kerja, ada prestasi kerja, dan yang 7 itu ada hasil integrasi. Jadi kalau Bapak Ibu punya SKP lebih dari 1 di tahun yang sama, itu akan diintegrasikan dalam halaman integrasi ini. Dan nanti di aplikasi e-kinerja ini akan secara otomatis mengkonversi nilai dari SKP sebelumnya sesuai dengan format PP 30. Artinya Bapak Ibu tidak perlu lagi mengkonversikan sendiri nilai SKP yang Januari-Juni daripada takut salah nanti. Jadi cukup masukkan saja angka yang ada di SKP yang lama ya, tanpa harus dikonversi, biarlah nanti sistem yang mengkonversi sendiri. Kemudian format SKP, kalau dulu untuk semua ASN atau semua PNS itu sama, sekarang format SKP dibedakan antara JPT dengan JA atau fungsional itu bentuknya berbeda. Nah, kemudian penyusunan SKP, jadi formatnya seperti ini Bapak dan Ibu. Secara gambaran umumnya, saya tidak akan terlalu detail membahas Permenpan atau PP-nya, karena mungkin akan habis waktunya, karena terlalu panjang. Jadi secara umum gambarnya seperti ini Bapak dan Ibu. Nanti semua ASN akan melakukan yang pertama adalah menyusun rencana SKP. Menyusun rencana SKP. Jadi kita bedakan kalau JPT perspektifnya adalah perjanjian kinerja yang dibuat oleh Eselon 2 atau JPT-nya. Tetapi untuk JA, jabatan administrasi atau jabatan fungsional, adalah mengintervensi kegiatan atasannya. Nah, untuk perspektif perjanjian kinerja JPT, itu bertolak awal dari peta proses bisnis perangkat daerahnya. Tetapi kalau untuk terus kegiatan atasan cukup mengikuti dari rencana SKP yang dibuat oleh atasannya. Jadi di PP 30 nanti ketika seorang JPT atau seorang kepala perangkat daerah belum mengisi rencana SKP-nya, maka bawahannya dari jabatan administrator pengawas dan ke bawah itu tidak akan bisa mengisi. Karena harus ada intervensi dari kegiatan atasannya. Jadi berjenjang, cascading istilahnya. Kemudian setelah rencana SKP dibuat, ada review SKP, review rencana SKP-nya. Nah, ini harusnya dilakukan oleh TPK, tim pengelola kinerja, tetapi sebelum ada TPK, yang seperti sampaikan di awal, itu akan dilaksanakan oleh atasannya langsung. Nah, untuk review SKP JPT, itu mengacu ke perjanjian kinerjanya. Apakah sesuai atau tidak dengan perjanjian kinerjanya? Jadi rencana SKP-nya apakah sesuai dengan perjanjian kinerja atau tidak? Nah, kemudian untuk JA atau JF itu mengacu ke matriks peran hasil. Jadi memang dari awal seharusnya karena memang posisi mendadak, keadaannya mendesak dan mendadak, jadi mungkin matriks peran hasil belum dibuat oleh seluruh perangkat daerah. Tapi mungkin nanti ke depan setiap perangkat daerah mungkin wajib untuk membuat matriks peran hasil berdasarkan peta proses bisnis dari JPT-nya.
Kemudian kalau sudah direview, nanti ada namanya penetapan SKP. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu mengajukan 7 atau 8 rencana SKP, tetapi yang disetujui hanya 5 atau 6. Jadi ketika Bapak Ibu mencetak SKP yang tampil hanya 5 atau 6 yang disetujui saja. Walaupun Bapak Ibu mengajukan 7 atau 8 rencana. Nah, kemudian setelah penetapan SKP, jadi nanti si ASN akan dinilai kinerja utamanya, kinerja tambahannya, dan ide barunya. Ide barunya ya. Nah, setelah dilakukan penilaian ketiga komponen tadi, kinerja utama, kinerja tambahan, dan ide baru, di akhir tahun kegiatan akan dinilai perilaku kerjanya oleh atasan langsungnya. Kemudian berikutnya nilai dari penilaian kinerja, baik kinerja utama, tambahan maupun ide baru, digabungkan dengan penilaian perilaku kerja menjadi hasil prestasi kerja. Ya, maaf yang bawah ini harusnya integrasi, yang sini integrasi nilai ya, integrasi nilai kinerja. Nah, untuk Bapak Ibu ketahui, jadi kalau atasannya belum dinilai, atasannya belum selesai SKP-nya dan belum dinilai oleh atasannya lagi, maka nilai Bapak dan Ibu juga akan kecil karena ada 20% dari nilai atasan yang menjadi tambahan bagi bawahannya. Jadi cascading. Jadi dari awal kalau atasan JPT belum membuat, ke bawah tidak akan bisa membuat SKP. Kalau dari JPT sampai ke level administrator pengawas itu juga belum dinilai oleh atasannya, maka nilai dari bawahnya akan kecil karena ada tambahan 20% dari nilai atasan yang akan diberikan kepada bawahannya. Nah, ini hubungan kinerja JPT dan JA ya. Jadi perjanjian kinerja JPT itu mengacu tadi persatu perjanjian kinerja, kemudian setelah JPT menyusun SKP, baru JA atau JF bisa menyusun SKP. Kemudian setelah JPT dinilai kinerjanya, baru jabatan administrasi dan jabatan fungsional itu bisa dinilai juga, karena ada plus tambahan plus 20% dari nilai atasannya. Oke, kemudian kita akan masuk ke aplikasi Bapak dan Ibu. Masuk ya. Klik dulu Pak, di stop, biar nanti nggak ngulang. Ya, lanjut ya. Oke Bapak dan Ibu, jadi aplikasi e-kinerja yang lama ini kita kembangkan dan kita gabungkan ke dalam aplikasi Sikap. Jadi nanti ketika Bapak Ibu sudah masuk ke dalam aplikasi Sikap, itu di menu kiri ada menu untuk aplikasi Sikap Kinerja. Atau Bapak Ibu juga tetap bisa mengakses linknya secara langsung, alamatnya masih dengan alamat yang lama, cuman sekarang sudah terintegrasi. Nah, kenapa aplikasi Sikap Kinerja ini agak, saya bilang sedikit terpisah, ya, sedikit terpisah dari Sikap, bukan di dalam Sikapnya langsung, karena memang yang pertama kita kejar adalah kebutuhan SKP di tahun 2021, karena berdasarkan hasil konsultasi dengan BKN, terutama dengan BKN, terutama untuk layanan administrasi kepegawaian seperti kepangkatan,
di periode April tahun 2021 itu sudah wajib menggunakan SKP sesuai PP 30 tahun 2019. Jadi makanya Pak Cucus dan kawan-kawan itu mengejar supaya Bapak dan Ibu bisa membuat SKP sesuai PP 30 tahun 2019. Jadi, tetapi nanti sambil berjalan akan diintegrasikan secara langsung, secara kompleks ya, secara lengkap ke dalam aplikasi Sikap tanpa harus memuat 2 sub aplikasi seperti ini. Tetapi ini memang sengaja dibuat atau dikembangkan sementara untuk mengejar kebutuhan akan SKP sesuai PP 30. Nah, nanti akan saya sampaikan beberapa perbedaan yang mendasar di aplikasi e-kinerja yang lama dengan Sikap Kinerja ini. Untuk login masih sama Bapak dan Ibu, masih menggunakan akun yang lama. Mohon maaf ini saya menggunakan versi offline-nya di komputer saya supaya tidak nge-lag ya. Walaupun nanti ada data yang tidak sesuai, mohon maklum karena ini hanya data dummy ya atau data trial. Nah, untuk tampilan pun sama Bapak dan Ibu tidak berubah, tidak ada perubahan. Nah, nanti Bapak dan Ibu untuk petunjuk penggunaannya, kalau Bapak dan Ibu setelah dari acara sosialisasi ini ada yang terlewat atau lupa, Bapak dan Ibu masih bisa menonton lagi di channel YouTube BKD, atau Bapak dan Ibu bisa membaca atau mendownload petunjuk teknis dan aturan-aturan yang terkait dengan e-kinerja ini. Bapak dan Ibu bisa masuk ke menu library ya, menu library. Nanti silakan download tutorial aplikasinya, nanti bisa download sendiri. Kalau yang ini karena versi offline, jadi masih yang lama, tapi yang baru sudah diupload oleh kawan-kawan, sudah dengan PP yang PP 30, kemudian permenpannya juga sudah berubah, dan aplikasi tutorialnya juga sudah berubah. Nah, secara umum Bapak dan Ibu tidak berbeda jauh. Yang pertama, pastikan dulu Bapak dan Ibu mengecek ke profilnya. Bapak dan Ibu mengecek ke profilnya, pastikan data Bapak dan Ibu sudah sesuai, data atasannya juga. Ini kalau ada data atasannya kira-kira masih salah, bisa diperbaiki, kemudian disimpan ulang. Oke, yang kemudian kalau sudah, kita masuk ke kinerja. Kalau dulu kita mengenalnya dengan kegiatan, di sini kita rubah sudah menggunakan bahasa kinerja. Ada kinerja utama, ada kinerja tambahan, dan ada ide baru. Yang pertama kita masuk ke kinerja utama. Nah, Bapak dan Ibu, langkah yang pertama, Bapak dan Ibu jangan langsung membreakdown dulu, tetapi karena ada perubahan, ya, Bapak dan Ibu pasti sudah terlanjur mengisi yang Juli sampai Desember, ya. Bapak dan Ibu tidak perlu menghapusnya, tapi cukup diedit saja. Cukup diedit saja, klik di menu edit, ya, yang bergambar pensil, pastikan datanya sudah benar, dan walaupun sudah benar, Bapak dan Ibu tetap wajib mengklik submit. Wajib untuk mengklik submit untuk memperbarui datanya. Karena ada perubahan di beberapa tabel, jadi Bapak dan Ibu wajib untuk mengklik submit. Setelah Bapak Ibu menyimpannya, langkah berikutnya silakan di breakdown. Ada menu breakdown di sini di kanan. Nah, yang seperti saya sampaikan tadi, kalau di PP 46 kita masih menggunakan bahasa yang berorientasi pada pekerjaan atau kegiatan, menyusun, ya. Nah, Bapak Ibu ini harus mengedit, ya, menyesuaikan dengan aturan PP 30 di mana orientasi sasaran kinerja itu harus berupa hasil. Oke, sekarang kita coba edit ya, kegiatan pertama. Misalnya kegiatan saya yang pertama itu adalah pengembangan aplikasi SAPKT. Aplikasi SAPKT. Jadi harus saya ganti menjadi terselesaikannya pengembangan aplikasi SAPKT. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak dan Ibu pastikan Bapak dan Ibu itu memilih kegiatan atasan yang akan diintervensi di kolom intervensi kegiatan atasan. Pilih
kegiatan yang sesuai dengan kegiatan yang akan Bapak Ibu laksanakan. Misalnya saya pilih kegiatan pengembangan sistem kepegawaian seperti ini. Nah, kemudian target penyelesaiannya berapa bulan, kemudian pastikan target kualitasnya harus diisi. Pastikan jangan nol. Pastikan target kualitasnya harus diisi. Kemudian target biaya itu bisa diabaikan saja target biayanya, ya, dinolkan saja. Nah, kemudian target kuantitasnya jumlahnya berapa, kemudian hasilnya berupa apa, berupa aplikasi kah, berupa arsip kah, atau apa. Nah, kemudian kalau sudah terisi semua dan sudah sesuai, klik submit. Klik submit. Nah, semua kegiatan seperti itu, silakan diedit, dirubah menjadi tersusunnya, misalnya tersusunnya buku daftar urut kepangkatan PNS. Target biayanya kita nolkan saja. Oke, kita anggap ini semua sudah kita edit. Kemudian untuk bulanannya Bapak Ibu tidak perlu mengedit karena tidak ada perubahan pengisian di kinerja bulanannya, ya. Tetapi yang perlu diingat bahwa yang pertama Bapak dan Ibu, langkah pertama yang dilakukan adalah mengedit kegiatan atau kinerja utamanya dan wajib diklik submit. Kemudian di kinerja utamanya, di SKP-nya juga harus diedit sesuaikan dengan PP 30, yaitu menggunakan orientasi hasil. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, kalau sudah mengisi sasaran kinerjanya, Bapak dan Ibu baru bisa mencetak 2 saja, hanya bisa mencetak rencana, ya, mencetak rencana dan hasil review. Maaf, hanya bisa mencetak rencana saja, tapi reviewnya belum bisa cetak. Untuk bisa mencetak hasil review dan penetapannya, Bapak Ibu harus menunggu atasannya melakukan verifikasi kegiatan utama dari Bapak dan Ibu atau memverifikasi sasaran kinerja Bapak dan Ibu, baru nanti Bapak Ibu bisa mencetak SKP-nya. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak dan Ibu, kalau dulu kita mengenal kegiatan tambahan, sekarang ada kinerja tambahan. Nah, yang membedakan sedikit di kinerja tambahan, kalau kita membuat kinerja tambahan, kalau dulu kita mau menambah, ya, klik tambah seperti ini, kita nggak ada target kualitas dulu, tapi sekarang ada target kualitas. Kemudian capaian kualitasnya berapa? Target kualitas, target kuantitas, dan capaian kuantitas. Kalau dulu kita hanya mengenal tahun kegiatan, deskripsi kinerjanya, hasilnya apa, tanggal mulai, tanggal selesai. Sampai tanggal selesai. Nah, itu yang perbedaannya seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu mengisi, pastikan target kualitas, target kuantitasnya juga harus terisi. Nah, itu pun baru bisa ditampilkan kalau sudah diverifikasi oleh atasan langsungnya. Oke Bapak dan Ibu, kemudian yang berikutnya ada ide baru Bapak dan Ibu. Ada ide baru. Kalau dulu kita mengenal ide baru itu sebagai kreativitas, yaitu kegiatan yang dilaksanakan di luar tupoksi dan di luar tugas tambahan, murni karena memang ide atau gagasan kreatif dari ASN. Nah, tapi sekarang dikenal dengan nama ide baru. Jadi pengisiannya juga yang sedikit berbeda Bapak dan Ibu adalah jenisnya. Jenis ide baru. Kalau dulu kita mengenal ada 3, Bapak dan Ibu, bermanfaat bagi unit kerja, bagi organisasi, dan bagi negara. Sekarang kita berubah menjadi 4. Ada lingkup tim kerja, lingkup unit kerja, lingkup instansi, dan lingkup nasional. Nah, tinggal bentuk dari ide baru Bapak dan Ibu itu, lingkupnya mana, tinggal dipilih nanti. Kemudian bobotnya akan dinilai oleh sistem bobotnya. Ada 2, 3, 4, dan 5. Nah, oke Bapak dan Ibu, kita kembali lagi ke kinerja utama, supaya Bapak dan Ibu tidak lupa.
di kinerja utama tadi, ketika kita mengisi SKP atau membuat SKP, contoh kita klik tambah seperti ini, ada intervensi kegiatan atasan. Nah, ini Bapak dan Ibu yang saya sampaikan di awal tadi, kalau atasan kita belum membuat SKP, maka intervensi kegiatan atasan ini tidak akan muncul di aplikasi. Karena ini sifatnya adalah cascading ya. Nah, kalau Bapak dan Ibu ada di posisi sebagai JPT atau kepala OPD, di sini munculnya bukan intervensi kegiatan atasan, tetapi munculnya adalah perspektif perjanjian kinerja di kolom yang ini. Tapi kalau Bapak dan Ibu ada di menduduki jabatan administrasi atau jabatan fungsional, yang muncul adalah intervensi kegiatan atasan. Tuh, jadi yang perbedaan seperti itu. Nah, kemudian untuk perilaku kerja Bapak dan Ibu, untuk perilaku kerja, kalau dulu kita menggunakan PP 46 itu ada orientasi pelayanan, ada integritas, ada komitmen, ada disiplin, ada kerjasama, ada kepemimpinan. Nah, sekarang di PP 30, integritas dan disiplin itu hilang, berubah menjadi inisiatif. Jadi nanti tinggal ada 1, 2, 3, 4, 5 komponen penilaian ya. Jadi ada orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif, kerjasama, dan kepemimpinan. Dan kepemimpinan ini pun hanya dimiliki oleh atau bisa dinilai oleh kalau ASN tersebut duduk dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau fungsional yang memiliki unsur kepemimpinan seperti kepala UPT atau kepala sekolah. Nah, kemudian Bapak dan Ibu juga bisa mencetak statistik dan laporan atau mencetak SKP-nya di menu statistik dan laporan, masih sama dengan kinerja yang lama Bapak dan Ibu, bisa cetak SKP. Hanya perbedaannya Bapak dan Ibu, kalau dulu kita hanya mengenal 3 kolom, di sini ada cetak SKP, kemudian cetak capaian kinerja dan prestasi kerja. Sekarang kita ada 7 kolom di sini. Ada cetak rencana SKP, cetak hasil review, kemudian cetak SKP-nya, cetak capaian kinerjanya, cetak perilaku kerja, dan cetak prestasi kerja. Oke, kita coba cetak rencana kinerjanya. Nah, ini belum muncul Bapak dan Ibu, karena harus menunggu hasil verifikasi dari pimpinan atau dari atasannya. Nah, kita balik lagi.